Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Lailatu Sadia dari kelas D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pengertian dari bilangan bulat bersumber dari Ensiklopedia Britannica adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0, yaitu 0 itu sendiri, dan bilangan bulat positif. Contoh dari bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif contohnya adalah negatif 3, negatif 10, dan sebagainya. Yang di sebelah kirinya terdapat tanda strip. 0 merupakan bilangan tersendiri dan tidak masuk dalam bagian cacah atau bilangan bulat negatif. Operasi hitung yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus atau tambah. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan, yaitu semakin besar. Berikut akan dijelaskan beberapa sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu jika A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Contohnya, 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5, yaitu hasilnya 13. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat komutatif dituliskan dengan dikurung A tambah B, lalu ditambah C, sama dengan A ditambah dikurung B ditambah C. Contohnya, yang di dalam kurung 4 ditambah 7, lalu ditambah 2, akan sama dengan 4 ditambah 7 tambah 2 di dalam kurung. Hasilnya akan sama yaitu 13. Yang ketiga yaitu sifat identitas. Sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Secara umum dituliskan dengan 0 tambah A, maka sama dengan A ditambah 0. Contohnya, 8 tambah 0, maka akan sama dengan 0 tambah 8, yaitu hasilnya 8. Karena bilangan apapun yang ditambah dengan 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Yang keempat yaitu sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A ditambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 3 ditambah 8 sama dengan 11, maka 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Yang terakhir yaitu unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse atau lawan dari A adalah negatif A. Inverse atau lawan dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan A ditambah negatif A sama dengan 0. Operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda negatif atau strip. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, yaitu semakin kecil. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. A dikurang negatif B, maka sama dengan A ditambah B. Karena jika negatif bertemu dengan negatif, maka akan menjadi positif. Contoh, 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah negatif 1, sama dengan 2. 4 kurangi negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2, yaitu 6. Yang pertama bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 5, dan 6, 1, dan 5 merupakan bilangan bulat. Dalam operasi pengurangan, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, karena A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Lalu, yang di dalam kurung A kurangi B dikurangi C tidak sama dengan A kurangi di dalam kurung B kurangi C. Contohnya,
4 kurangi 2 tidak sama dengan 2 kurangi 4, karena 4 kurangi 2 hasilnya 2, lalu 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2, maka tidak sama dengan. Lalu yang di dalam kurung 6 kurangi 2 lalu dikurangi 1 tidak sama dengan 6 kurangi di dalam kurung 2 kurangi 1. Pengurangan yang melibatkan bilangan 0. Yang pertama, A dikurangi 0 sama dengan A, dan 0 dikurangi A sama dengan negatif A. Contohnya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan jika 0 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. Operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda X. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Sifat-sifat operasi perkalian dijelaskan pada bagian berikut. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Jika A dikali B, maka sama dengan B dikali A. Contohnya, 9 dikali 2 akan sama dengan 2 kali 9 karena hasilnya sama yaitu 18. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, di mana di dalam kurung A kali B lalu dikali C sama dengan A dikali di dalam kurung B dikali C. Contohnya, 3 kali 2 lalu dikali 4 akan sama dengan 3 dikali 2 dikali 4, yaitu hasilnya adalah 24. Perhitungannya yaitu yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 dikali 2 yaitu 6, lalu dikali 4 hasilnya 24. Yang luas kanan 3 lalu 2 kali 4 dikalikan terlebih dahulu hasilnya 8. Lalu 3 kali 8 hasilnya juga 24. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Jika A dikali B ditambah C akan sama dengan AB ditambah AC. Contohnya, 3 dikali 4 tambah 2, maka akan sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Sama dengan 12 ditambah 6 hasilnya 18. Lalu bersifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 7 kali 2 adalah 14, di mana 7, 2, dan 14 merupakan bilangan bulat. Lalu unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, di mana A kali 1 akan sama dengan A. Contohnya, 21 dikali 1, hasilnya adalah 21. Yang terakhir yaitu operasi pembagian. Hasil bagi di mana positif dibagi positif akan menghasilkan positif. Lalu positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi. Jika A dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya, 5 dibagi 0 hasilnya yaitu tidak terdefinisi. Dalam operasi pembagian, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Lalu, di dalam kurung A bagi B dibagi dengan C tidak sama dengan A dibagi di dalam kurung B dibagi C. Contohnya, 6 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 6, karena 6 dibagi 2 adalah 3, tetapi 2 dibagi 6 tidak sama dengan 3. Lalu yang di dalam kurung 6 bagi 3 lalu dibagi 2 akan tidak sama dengan 6 dibagi 3 dibagi 2,